Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan ngobrolin sosok yang, luar biasa dari zaman keemasan Islam. Ibnu Sina, atau mungkin Anda lebih kenal sebagai Avicenna ya. Pasti sering dengar lah julukannya, tapi seberapa dalam sih kita kenal pemikirannya? Nah, kita punya contekan nih, kutipan dari biografi Ibnu Sina.pdf. Kita bakal coba bedah bareng, kenapa sih Ibnu Sina ini dianggap raksasa banget di dunia kedokteran, filsafat, sampai ilmu pengetahuan. Misi kita ya, memahami warisannya yang lintas abad itu. Mari kita mulai aja. Betul. Tujuannya lebih dari sekedar ngulang-ngulang bapak pengobatan modern gitu ya. Kita mau lihat gimana sih jeniusnya itu bisa muncul, terus karya mana yang benar-benar dobrak zaman. Dan kenapa idenya itu kok masih relevan sampai sekarang. Itu yang penting. Oke, sip. Biar paham dampaknya, kita mundur sedikit ke awal ya. Ibnu Sina, nama lengkapnya kan Abu Ali Hussein bin Abdillah bin Sina. Lahirnya sekitar 980 Masehi. Itu di dekat Bukhara, sekarang Uzbekistan. Sumber kita ini cerita kalau dari kecil tuh udah kelihatan banget jeniusnya. Bayangin, ada yang bilang umur 5, ada yang bilang 10 tahun, udah hafal Al-Quran. Terus cepat banget nyerap ilmu macam-macam. Ayahnya juga kan cendekiawan ya, jadi mendukung banget pendidikannya. Iya, lingkungannya mendukung. Perkembangannya emang cepat banget. Banget. Umur 16 tahun udah belajar kedokteran. Terus ada momen penting nih, umur 17 atau 18 gitu, dipanggil buat ngobatin Pangeran Bukhara, Nuh bin Mansur yang sakit. Dan berhasil, imbalannya itu akses penuh ke perpustakaan Istana Samani. Katanya sih perpustakaannya legendaris banget. Nah, itu dia kuncinya. Akses ke pengetahuan. Konon katanya setelah manfaatin perpustakaan itu, di usia 18 dia ngerasa udah menguasai semua ilmu yang ada saat itu. Gimana tuh? Percaya diri banget ya? Iya, klaim yang berani ya. Tapi itu menunjukkan kapasitas belajarnya yang luar biasa. Tentu, jenius kayak gini gak muncul di ruang hampa juga kan. Dia ada di tengah lingkungan intelektual Islam yang lagi subur-suburnya. Dia mewarisi tradisi Yunani, Helenisme, plus pemikiran Islam sebelumnya. Ini penting buat memahami dua karya besarnya nanti. Oke, dua karya utama ya. Apa aja tuh? Yang pertama, yang paling dikenal mungkin, Al-Qanun fi At-Tibb, atau Canon of Medicine. Ah iya, yang ini sering banget disebut. Betul, ini bukan cuma buku resep biasa, tapi ensiklopedia kedokteran yang sistematis banget, komprehensif. Isinya mulai dari kaidah umum kedokteran, obat-obatan, penyakit, pengobatannya. Yang bikin hebat itu dia menggabungkan ilmu Yunani, kayak Hippocrates, Galen, terus dari India, Persia, plus pengalaman klinis dia sendiri. Disusun dengan logis. Pantes aja jadi buku standar di Eropa ratusan tahun ya. Iya, sampai abad ke-17 loh. Diterjemahin ke banyak bahasa. Sintesisnya itu yang kuat. Wow. Terus yang kedua apa? Yang kedua, Kitab Al-Shifa, atau buku penyembuhan. Nah, judulnya agak menipu nih. Ini bukan buku medis. Oh iya, kirain soal penyembuhan penyakit juga. Bukan. Ini ensiklopedia filsafat. Gede banget, 18 jilid. Isinya itu logika, fisika, matematika, metafisika, lengkap pokoknya. Ini dianggap puncak filsafat peripatetik dalam Islam, yang banyak ngikutin Aristoteles ya. Sistem filsafat Islam paling lengkap yang dibangun satu orang. Pengaruhnya gede banget juga ke Eropa. Bantu bawa pemikiran Aristoteles ke Barat. Gila ya, satu orang bisa nulis dua karya monumental di bidang yang beda gitu. Kedokteran sama filsafat. Nah, selain buku-buku raksasa ini, kontribusi praktisnya di kedokteran gimana? Tadi kan disebut pengalaman klinisnya juga penting. Betul. Ini juga menarik banget. Sumber kita nyebutin, dia termasuk yang awal-awal jelasin soal sirkulasi darah. Walaupun, ya detailnya kan baru disempurnakan William Harvey jauh setelahnya. Iya, ratusan tahun kemudian. Tapi gagasannya udah ada. Terus dia juga yang bilang kalau bayi dalam kandungan itu dapat nutrisi lewat tali pusar. Udah mikir ke sana dia. Bahkan katanya udah pernah praktek bedah tumor ganas terus ngejahit lukanya lagi. Sama udah paham soal penularan penyakit kayak TBC paru. Itu menunjukkan observasi dan analisis klinis yang tajam banget untuk zamannya. Ada lagi yang menarik nih, soal psikoterapi. Dia udah sadar hubungan emosi sama fisik.
Konon, dia pakai diagnosis denyut nadi buat deteksi masalah emosi pasien. Pernah dengar cerita dia bisa nebak nama kekasih pasien yang bikin sakit karena cinta cuma dari denyut nadi. Bener nggak tuh? Ya, itu cerita yang populer ya. Mungkin ada unsur legendanya, tapi intinya menunjukkan dia udah mikirin aspek psikologis dalam penyembuhan. Pandangan holistik lah istilahnya. Bener juga. Produktivitasnya gimana? Katanya karyanya banyak banget. Oh, banyak banget. Perkiraannya antara 250 sampai 450 karya. Gila ya. Dari buku tebel kayak tadi, sampai risalah kecil atau puisi. Nulisnya kapan coba? Sambil ngurus negara, sambil ngobatin? Itu dia. Katanya sering nulis pas lagi perjalanan atau bahkan pas di penjara. Luar biasa emang dedikasinya. Oke, kita geser sedikit ke filsafatnya lagi. Tadi disebut dia pengikut Aristoteles paripatetik. Tapi ada perkembangan ya? Iya, ada. Sumber bilang, perjalanan intelektualnya itu ada 2 fase. Awalnya emang paripatetik, fokus ke logika, observasi. Tapi kemudian, dia cenderung ke filsafat Ishraqiyah atau iluminasi. Iluminasi, itu kayak gimana? Gimana ya jelasinnya? Lebih menekankan intuisi, pencerahan batin gitu, dalam mencari kebenaran. Jadi nggak cuma logika murni, menunjukkan pemikirannya berkembang. Menarik. Ada cerita soal dia baca metafisika Aristoteles ya? Ah iya, itu cerita bagus. Katanya dia baca buku metafisika Aristoteles sampai 40 kali. Tapi masih belum ngerti-ngerti banget. Hah? Serius? Seorang Ibnu Sina? Iya, baru benar-benar paham setelah dia nemu dan baca ulasannya Al-Farabi, filsuf sebelumnya. Ini nunjukin kerendahan hati juga ya, di balik kejeniusannya itu. Butuh kunci dari orang lain. Wah, melegakan sih dengarnya. Jenius pun butuh proses ya. Betul. Makanya warisannya jadi ganda kan? Di barat jadi pangeran para dokter, Avicenna. Di dunia Islam, Asy-Syaikh Ar-Rais, pemimpin utama para filsuf. Pengaruhnya sama besarnya. Kehidupan pribadinya gimana? Selain sibuk luar biasa itu. Ya, sumber nyebut dia mandiri banget dalam berpikir. Terus religius juga, sering berdoa kalau nemu kesulitan pas belajar. Tapi ada catatan kontroversial juga ya, soal minuman keras. Iya. Ada disebut pandangannya kalau itu bisa untuk kesehatan dalam dosis tertentu mungkin ya. Tapi dia juga dicatat berjanji nggak akan minum demi nafsu. Ya, manusia kompleks lah ya. Iya sih. Terus akhir hayatnya? Wafatnya di usia 58 tahun 1037 Masehi. Di Hamadan, Iran, katanya sih karena sakit mah kronis. Mungkin ya, akibat kerja terlalu keras kurang istirahat. Nggak heran sih dengan semua aktivitasnya itu. Iya, tapi warisannya itu yang fundamental banget buat ilmu pengetahuan global. Jelas itu. Jadi kalau kita simpulkan nih, Ibnu Sina ini emang sosok polimatik sejati ya. Dokter perintis, filsuf yang sistematis banget, ilmuwan ensiklopedis. Karyanya jadi dasar di timur dan barat ratusan tahun. Hidupnya itu cerminan dedikasi total pada ilmu pengetahuan. Keren banget. Betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda pikirkan. Apa tuh? Gini, kalau kita lihat luasnya cakupan ilmu Ibnu Sina, dari logika, kedokteran, geologi, sampai metafisika, kira-kira nih, aspek mana dari cara berpikirnya dia, atau mungkin penemuannya, yang menurut Anda paling relevan, atau paling bisa kasih inspirasi buat kita sekarang? Apalagi kan zaman sekarang informasinya kompleks banget, ilmu makin terspesialisasi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pendekatan Ibnu Sina itu? Sesuatu buat direnungkan aja. Pertanyaan bagus tuh. Bikin mikir. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.